pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara sekalian, pelajaran Sekolah Sabat Minggu 16 Juni 2024 berjudul Kesetiaan kepada Allah dan Firman-Nya. Bacalah Amsal 23 ayat 23, Yohanes 28 ayat 32, dan Yohanes 17 ayat 17. Dalam Amsal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kemudian Yohanes 8 ayat 32 berisikan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Serta Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apakah benang merah yang melingkupi ayat-ayat ini? Selama berabad-abad, pertentangan besar telah menjadi pertempuran antara kebenaran dan kepalsuan. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Saudaraku sekalian, Yesus adalah sumber segala kebenaran. Dia menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran yang membebaskan kita dari tipu daya iblis dapat ditemukan dalam firman Allah. Kitab suci membukakan kedok strategi iblis dan menyingkapkan rencana Allah. Kitab suci adalah pelita bagi kaki kita. Kita tahu itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, pemazmur menyatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Terdapat dalam Mazmur 119 ayat 130. Ia kemudian menambahkan, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 160. Kemudian bacalah 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Inilah bunyinya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus, dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudaraku sekalian, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Jadi jaminan apakah yang diberikan sang rasul kepada kita mengenai nubuatan? Ilustrasi apakah yang ia gunakan untuk menunjukkan pentingnya nubuatan firman Allah? Kita tidak mengikuti dongeng-dongeng yang dibuat dengan licik. Nubuatan-nubuatan firman Allah menerangi jalan di depan kita. Nubuatan-nubuatan itu menolong kita untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Saudaraku sekalian, tanpa kitab suci kita akan diserahkan kepada keinginan pendapat manusia dan dengan mudahnya tertipu. Umat Allah dituntun kepada kitab suci sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai kitab suci. Karena kata-kata kitab suci yang jelas mengungkapkan penipuannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang mengherankan di depan mata kita. Begitu miripnya pemalsuan itu dengan yang aslinya, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh kitab suci. Oleh karena itu, hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan bertahan melewati pertentangan besar terakhir itu. Semuanya akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kaki kita berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu? Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 503. Saudaraku sekalian, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan dalam kutipan di atas. Apakah yang akan memampukan kita untuk bertahan di dalam krisis terakhir? Apakah yang mengalihkan perhatian kita dari mempelajari firman Allah? Bagaimanakah kita mengorbankan kebenaran demi kesenangan pribadi? Inilah pembelajaran kita. Tuhan memberkati. Kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan terima kasih atas Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, dan kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami dapat melakukan segala yang Kau kehendaki dalam firman yang telah kami pelajari untuk kami lakukan. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu ini berdoa untuk para pemirsa yang sedang menonton video ini. Kiranya melalui pertolongan-Mu saja, segala masalah-masalah, rintangan, pergumulan dalam kehidupan mereka itu bisa dapat lalui dengan pertolongan tangan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.